Halo Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul, bersama di sini beribadah bersama. Dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang temanya hari ini adalah manusia baru. Kita akan membaca bersama-sama Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 17. Nah, saya ingin mengajak kita membaca di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 nanti kita akan baca bersama. Lalu ayat 15 sampai ayat yang ke-17 nanti juga kita akan baca bersama-sama begitu ya. Di ayat yang lain saya akan bacakan untuk kita semua. Judulnya manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9-10 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15-17 mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu melihat ada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu mungkin ya, sesehari mungkin ditemui yang memakai baju-baju model yang kayak begini. Ada orang-orang yang usianya sudah tidak muda lagi begitu. Dalam pilihan-pilihan bajunya memilih baju-baju yang warnanya itu warna remaja gitu ya. Gaya bajunya gaya remaja begitu ya. Gak cuma nenek, mungkin juga ada kakek-kakek yang demikian. Yang stylenya itu stylish remaja gitu. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Jangan melihat ke saya ya Bapak Ibu, saya masih muda ya. Jadi ada yang demikian. Tapi ada juga orang-orang yang dalam foto yang kedua itu lebih memilih baju-baju yang ukurannya itu melebihi size-nya gitu ya. Lebih suka pakai baju gombrong gitu ya, baju yang kombor-kombor. Atau sebaliknya, ada orang yang memilih baju yang justru sempit, baju adiknya. Yang mepet-mepet, yang ngepres-ngepres gitu ya. Itu ada orang-orang yang demikian juga. Nah yang ketiga ini gambar yang lebih sering kita temui. Ada orang-orang yang lebih suka memakai baju lama. Meskipun mungkin dia punya baju baru. Meskipun dia mungkin punya uang juga untuk beli baju. Tapi dia lebih suka memilih baju lama. Sehingga ada beberapa teman kamu bajunya itu aja. Ini lebih enak dipakai gitu ya. Dengan berbagai alasan dia mengatakan lebih memilih baju yang lama gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada seorang penulis yang mengamati hal ini yang bernama Jennifer Baumgartner. Dia itu menuliskan bahwa memilih baju, memakai baju, itu tidak hanya sekedar memilih dan memakai. Tapi itu ada kaitannya dengan pribadi seorang itu gitu ya katanya. You are what you wear. Jadi apa yang kamu pakai itu menunjukkan siapa kamu gitu. Ada orang-orang yang memakai baju tertentu untuk menunjukkan status sosialnya. Ada orang-orang yang memakai baju tertentu karena memang secara psikologis dia nyaman dengan baju itu. Dan itu menggambarkan kondisi psikologisnya dia, kondisi pribadinya dia. Jadi baju apa yang kamu pakai
itu menunjukkan siapa kamu, katanya demikian. Nah kalau hari ini kita merenungkan berkaitan dengan memakai baju, memakai manusia baru. Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang tadi kita baca itu menggunakan analogi, menanggalkan manusia lama, lalu mengenakan manusia yang baru. Analogi melepaskan dan memakai baju begitu ya. Lah Paulus beberapa kali menggunakan analogi ini, tidak hanya dalam kitab Kolose saja Bapak Ibu. Analogi ini dipakai Paulus dalam beberapa kali kalau boleh. Sampai ada seorang yang bernama Donald Guthrie itu mengatakan, seorang penulis teolog gitu ya. Dia mengatakan ini metafora favoritnya Paulus untuk menyatakan hidup yang baru di dalam Kristus gitu ya. Untuk menyatakan bagaimana orang yang hidup baru itu harusnya lekat dengan Kristus. Dia mengenakan Kristus di dalam dirinya begitu. Dia mengatakan ini gambaran yang ada di kitab Roma, yang ada di Efesus, yang ada di Kolose. Mengenai mengenakan manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Seorang yang bernama Tim Keller bahkan mengatakan metafora ini metafora komprehensif. Metafora yang lengkap menceritakan bagaimana orang percaya seharusnya hidup. Bapak Ibu kalau kita lihat ada 4 hal yang Tim Keller ini katakan kalau bicara soal manusia baru. Mengenakan manusia baru itu. Ada 4 hal ini menyiratkan identitas kita di dalam Kristus. Kita bukan lagi manusia lama. Baju lama kita sudah ditinggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru, baju baru yang berbeda dengan yang lama. Dulu dan sekarang gitu. Ini menceritakan status kita. Tapi Bapak Ibu ini bukan hanya bicara soal status. Manusia baru itu bukan hanya bicara soal saya orang yang diselamatkan oleh Kristus. Tapi Tim Keller mengatakan manusia baru itu juga berbicara soal kedekatan hubungan kita dengan Kristus. Pakaian itu lekat dengan kita ya Bapak Ibu ya. Pakaian itu dekat dengan kita. Dan Kristus itu dekat dengan kita seperti ketika kita memakai baju itu. Mengenakan Kristus itu, dia dekat dengan kita. Hubungan kita dengan Kristus. Tapi Keller melanjutkan itu juga berarti bicara soal gak cuma status kita orang yang baru. Tapi juga kita dalam hidup kita harus meniru Kristus. Pakaian Kristus itu, pakaian saya juga itu. Saya meniru Kristus, sebuah upaya bukan hanya bicara soal status, tapi bicara soal bagaimana saya harus hidup. Begitu ya Bapak Ibu, kalau kita bicara soal manusia baru itu bukan cuma bicara soal status saya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tapi itu bicara soal apa yang harus saya hidupi. Saya menghidupi sejenis bentuk tindakan, sejenis bentuk kelakuan baru gitu. Yang itu meniru Kristus. Dan yang keempat itu artinya, manusia baru itu artinya adalah bagaimana kita diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kita mengingat Adam jatuh dalam dosa. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, dia telanjang. Lalu dia membuat pakaian dari tumbuhan gitu ya. Lalu kemudian Allah menggantinya dengan baju dari hewan. Itu menganalogikan bagaimana sebetulnya kalau bicara manusia baru, Allah itu menerima kita. Bagaimana kita diberi kesempurnaannya. Bagaimana kita diberikan kasihnya. Bagaimana kita diberikan dan mengenakan kebenarannya. Nah Bapak Ibu sekalian kalau melihat ini. Bicara manusia baru pertama-tama kita harus ingat bahwa ini bicara status. Tapi bukan hanya status. Tapi ini juga bicara tentang apa yang harus kita hidupi. Etika apa, perilaku apa yang harus kita hidupi sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tentunya hal ini kita pahami ya Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi dasar kalau bicara tentang manusia baru. Nah Bapak Ibu memang ketika kita percaya Yesus banyak orang bisa jadi salah paham. Mereka berpikir yang paling penting adalah percaya Yesus. Cukup. Selamatan karena apa? Percaya Yesus. Hidupnya sembarangan. Silakan gitu ya. Kan saya bukan diselamatkan karena perbuatan. Tapi karena percaya Yesus katanya begitu. Itu sesuatu anggapan yang salah. Karena status kita diikuti dengan perilaku kita. Nah Bapak Ibu kalau kita bicara soal ini maka harus kita pahami. Kalau kita mengenakan status manusia baru, pola perilaku kita harus menunjukkan kepada apa yang Kristus inginkan. Nah saya mengajak kita melanjutkan apa yang perlu kita renungkan di sini. Bicara soal meninggalkan dan mengenakan Bapak Ibu sekalian. Ini tidak lepas dari kalau kita melihat ayat-ayat khususnya ya. Kalau tadi dari kata manusia baru tuh Efesus maupun di dalam Kolose.
manusia baru itu dikaitkan dengan baptisan juga Bapak Ibu. Kenapa dikaitkan dengan baptisan? Saya ingin menjadikan ini jembatan terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Begini Bapak Ibu, di gereja awal ketika orang melakukan menerima baptisan, ada beberapa ritual yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka itu masuk di sebuah tempat, di tempat air begitu, lalu kemudian mereka dicelup. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, mereka harus melepaskan baju luarnya mereka, lalu kemudian masuk, lalu kemudian dicelup. Ketika dicelupkan 3 kali ya, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu mereka merasakan seperti simbol kematian sementara begitu, gelagapan gitu, masuk. Kemudian ketika keluar itu lega, masuk lagi. Ketika keluar itu lega begitu ya. Kalau pendetanya agak nakal, masuk lagi agak lama sedikit gitu ya. Nanti baru keluar gitu ya. Enggak begitu, tapi ini masuk lagi terus kemudian keluar itu lega. Itu menceritakan bagaimana mati bersama Kristus dan bangkit itu menjadi sebuah sukacita. Hidup bersama Kristus. Lalu itu menjadi manusia baru dalam pengertian hidup bersama Kristus itu menjadi sesuatu yang melegakan. Menjadi sukacita karena itulah hidup. Lalu mereka keluar dan mengenakan kain lenan putih. Diterima di dalam jemaat. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sebuah pengantar kalau bicara soal manusia baru. Lalu apa yang perlu kita renungkan? Nah Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat 2 refleksi kalau bicara soal manusia baru ini. Refleksi pertama adalah dari Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17 yang tadi kita baca. Mari Bapak Ibu tebak. Kata-kata yang tadi disampaikan Paulus, menurut Bapak Ibu, kata-kata itu untuk jemaat hidup bersama di dalam jemaat, atau untuk seseorang hidup di luar jemaat, di dalam masyarakat. Menurut Bapak Ibu yang mana? Pertanyaannya ya jelas ya. Apakah itu untuk hidup di dalam jemaat, mengenakan manusia baru itu untuk hidup di dalam jemaat? Atau mengenakan manusia baru itu adalah untuk hidup di luar jemaat. Ketika berada di luar, kenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Tadi yang mana Bapak Ibu? Di mana? Iya Bapak Ibu, ini bicara tentang untuk di dalam jemaat. Kalau kita lihat strukturnya Bapak Ibu ya. Struktur Kolose tadi, kalau kita lihat soal hidup Kristiani. Kolose 3 ayat 1 sampai 17 itu bicara di dalam jemaat. Ayat 18 pasal 3 sampai 4 ayat 3 itu bicara di dalam keluarga. Lalu baru pasal 4 ayat 5 dan 6 itu bicara soal di dalam masyarakat. Nah ini menjadi menarik ketika saya memikirkan ini. Berarti di dalam jemaat suasana manusia baru itu. Hidup menghidupi manusia baru itu kelihatan di dalam jemaat. Pertama-tama Paulus tidak berbicara tentang hiduplah jadi saksi di luar. Hiduplah menjadi manusia baru di luar. Tidak. Tapi Paulus mengajak kita, mengajak jemaat Kolose. Hidupi manusia baru itu di dalam jemaat. Di dalam perkumpulan jemaat. Ini menarik sekali. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya berpikir konteksnya ternyata itu ada di dalam gereja. Di dalam ayat 5 dikatakan karena itu, karena kita sudah mati di dalam Kristus dan bangkit dalam Kristus, maka kita harus melakukan ini itu di dalam jemaat. Nah apa yang kita bisa temukan Bapak Ibu dalam jemaat? Pola seperti apa? Bapak Ibu sekalian, di dalam Kristus kita memiliki kesamaan. Sebagai manusia baru kita memiliki kesamaan. Kesamaan itu kesamaan apa? Status kita sama. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu ingat Paulus mengatakan khotbah tulisan ini diberikan kepada orang-orang yang di dalam jemaat saat itu. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah Pendeta Ponco minggu yang lalu atau 2 minggu lalu khotbah penginjil Onggi ya. Bercerita mengenai Kolose ini bagaimana di dalam jemaat ada orang-orang yang tertarik dengan ajaran-ajaran yang tidak tepat begitu. Ajaran-ajaran yang menekankan tentang supranatural, hal-hal yang kalau ketemu dengan malaikat tuh rasanya wah gitu. Hal-hal yang menekankan perbuatan.
Itu ada jemaat-jemaat yang tertarik ke sana. Tapi ada jemaat yang masih melakukan, memikirkan, hidup di dalam ajaran yang benar. Dan Paulus mengatakan kepada mereka semua, ingat kalian semua sebagai manusia baru harus seperti ini. Status kita sama, apa statusnya? Kita manusia baru. Yang kedua kesamaannya adalah kita harus melepaskan yang jahat dan mengenakan Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba berefleksi, mengajak kita merenungkan. Kalau bicara soal ini, maka kesamaan dalam Kristus, kesatuan dalam Kristus itu harusnya membuat komunitas Kristen menjadi komunitas yang indah, betul ya? Di dalamnya ada kasih. Di dalamnya ada pengampunan, betul ya? Di dalamnya ada saling mendahulukan. Di dalamnya ada yang tadi kita baca, selain kasih, pengampunan, di dalamnya tidak ada dendam. Bapak Ibu sekalian, artinya ini komunitas Kristen itu adalah komunitas yang indah. Saya bersyukur untuk itu. Tapi yang kedua, saya berpikir, apakah komunitas yang manusia baru ini artinya adalah komunitas yang tidak ada masalah di dalamnya? Apakah komunitas manusia baru yang dikatakan mengampuni itu berarti anteng-anteng aja? Kalau diinjek, senyum. Kalau dicubit, ketawa. Kalau dikeplak, ngakak gitu. Apakah seperti itu manusia baru? Suasananya menjadi suasana yang sangat seperti itu, lalu kemudian tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya membaca satu tulisan dari tulisan C.S. Lewis. C.S. Lewis itu dalam bukunya Mere Christianity, dia mengutip menulis dua bab terakhir itu mengenai manusia baru. Dan dia menyatakan sesuatu yang menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa kalau bicara manusia baru, itu tidak berbicara tentang sebuah kelakuan yang sama. Sebuah perilaku yang sama. Sabar, senyum, pengampunan dengan mudah, melupakan, sesuatu yang sama seperti itu. Tidak. C.S. Lewis mengatakan demikian. Bapak Ibu sekalian, C.S. Lewis mengatakan, jangan berpikir di dalam gereja, di dalam sebuah komunitas, kamu bisa membedakan manusia baru 100% dan manusia tidak baru 100%. Susah untuk membedakan demikian. Jangan berpikir bahwa orang yang bisa mengampuni dengan mudah, itu sudah mengenakan manusia baru, sedangkan orang yang berjuang untuk mengampuni, itu adalah orang yang belum mengenakan manusia baru. Tidak bisa dengan mudah begitu, karena apa? Memang ada orang diciptakan dengan hati yang mungkin cepat bisa menerima orang lain. Dengan hati yang mungkin sedikit pengecut begitu ya. Kalau tidak mengampuni akan terjadi konflik begitu ya. Tapi ada orang yang melihat sesuatu gelisah, bergejolak. Bisa jadi C.S. Lewis mengatakan orang yang memang dia pada dasarnya bisa mengampuni, dia tidak mengenakan manusia baru. Karena memang pada dasarnya dia begitu. Dia berjuang untuk hal lain tapi dia nggak malah berjuang. Dia merasa dia sudah bisa mengampuni, sudah baik. Justru hal yang dia harus berjuang, dia tidak berjuang. Nah Bapak Ibu sekalian, menarik menurut saya untuk kita renungkan. Kalau bicara soal manusia baru itu bukan cuma manusia baru saja. Tetapi Paulus katakan di dalam ayat yang ke-10, manusia baru itu terus menerus diperbaharui. Terus menerus diperbaharui. Manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Ini bicara soal apa? Bapak Ibu sekalian, ini bicara soal sebuah kegelisahan ketika melakukan dosa. Ini bicara soal apa? Ini bicara mengenai keinginan untuk melepaskan dosa. Keinginan untuk boleh bergumul terus, untuk diperbaharui terus di dalam diri. Bapak Ibu, itu menjadi pertanyaan saya ketika saya merenungkan ayat-ayat ini. Manusia baru yang terus menerus diperbaharui, apakah saya masih bergumul dengan dosa-dosa yang saya masih lakukan? Dosa-dosa yang mungkin saya hidupi. Dosa-dosa yang mungkin orang lain tidak melihatnya, tapi saya kerjakan di hidup saya. Apakah saya masih gelisah dengan itu? Apakah saya mau diperbaharui? Kalau bicara soal manusia baru ini,
Maka tekanan C.S. Lewis itu mengingatkan, yang lebih penting adalah apakah kita mau terus-menerus diperbaharui, terus-menerus diperbaharui. Terus menyadari dosa, membutuhkan Allah. Itu pokok yang pertama. Tapi C.S. Lewis juga mengingatkan yang kedua. Manusia baru itu bukan sesuatu yang akhirnya sama rasa semuanya. Lah Bapak Ibu sekalian, dia memberikan gambaran seperti ini. Semoga ini tidak membuat kita menjadi lapar ya. Dia menceritakan sebuah kisah mengenai bagaimana garam itu menggarami makanan-makanan yang ada di atas. Saya nggak tahu nama-namanya. Ya pokoknya makanan itu Bapak Ibu. Saya lihat ini makanan bagus saya masukkan. Dan saya tidak tahu apakah juga di makanan itu menurut saya harusnya ada garamnya ya, betul ya. Nah yang menarik adalah C.S. Lewis berkata kalau bicara soal garam. Dia mengatakan sop itu sop bukan dia, sop ya, sop jagung itu rasanya tidak akan menjadi seperti nasi goreng. Nasi goreng tidak akan menjadi seperti kue tiaw. Kue tiaw tidak akan sama dengan sop begitu ya. Jadi meskipun dia mengandung garam, tapi rasa kue tiaw tetap kue tiaw. Rasa nasi goreng tetap nasi goreng. Rasa sop tetap sop. Tapi ada rasa garam di dalamnya. Dia tidak mengubah, tidak menjadikan sama, dalam pengertian mengubah dalam arti menjadikan sama, tetapi ada rasa Kristus. Kalau saya lihat di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat 15 sampai ayat yang ke-17, kita lihat tadi ada beberapa kata Kristus di situ. Hendaklah damai sejahtera Kristus, hendaklah perkataan Kristus, hendaklah apa yang kamu perbuat, perbuatlah dalam nama Tuhan Yesus. Ada rasa Kristus di dalam hidup kita. Nah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Kalau bicara manusia baru. Dalam keunikan kita masing-masing. Apakah rasa Kristus itu kelihatan dari diri kita? Apakah orang bisa mengatakan, mungkin dia tegas, tapi rasa Kristusnya ada. Mungkin dia, ada orang itu sangat cermat ya Bapak Ibu ya. Cermat sekali. Dan dengan cermatnya mungkin bisa membuat orang menjadi gelisah. Karena cermatnya orang ini harusnya gini, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Semua dicermatin gitu. Dan itu bisa membuat yang lain, cermat sekali gitu ya. Tapi bukan bicara soal cermatnya. Orang yang cermat ini ada rasa Kristusnya enggak di dalam dirinya. Sehingga orang bisa bilang, ada Kristus di dalamnya. Mungkin ada orang yang kalau marah temperamen. Memang dia bawaan begitu. Tapi ada rasa Kristus gak di situ? Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam diri kita punya keunikan masing-masing. Tapi rasa itu bisa dirasakan. Rasa Kristus itu bisa dirasakan. Saya tadi dalam ibadah pertama mengisahkan di keluarga kami, saya 3 bersaudara. Saya punya kakak dan 1 adik. 1 kakak dan 1 adik. Kami mengasihi orang tua kami. Tapi cara kami beda-beda Bapak Ibu. Ada yang mengasihi dengan cara menemani. Memberikan waktunya mendampingi gitu. Tapi ada yang tidak pernah dolan gitu ya. Tapi ngirimi uang gitu ya. Ada yang ngirimi uang. Ada yang justru saya diingatkan tadi di belakang. Ada yang justru mengasihi itu dengan cara kalau datang dimasakkan apa saja dimakan. Itu sudah rasanya kayak mama itu bilang, wah rasanya kayak mengasihinya begitu ya. Beda-beda cara, tetapi kasihnya itu terasa begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan mungkin itu perlu kita renungkan. Apakah rasa Kristus itu ada di hidup kita? Ketika kita bilang manusia baru, apakah orang bisa melihat rasa Kristus, taste Kristus itu di dalam hidup saya, di dalam hidup Anda? Itu yang perlu kita renungkan untuk hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau bicara soal manusia baru, kita perlu ingat bahwa Kolose itu berbicara tentang jemaat yang pada saat itu ada godaan dari ajaran sesat. Dan ajaran sesat itu adalah ajaran yang menekankan Taurat baru. Perbuatan harus begini, ini yang harus dilakukan, ini. Sementara Paulus bilang, keutamaan Kristus yang lebih utama.
Bukan ini, tapi keutamaan Kristus. Lalu saya jadi berpikir ketika membaca manusia baru. Dengan segala tuntutan yang tadi kita pikirkan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, mungkinkah manusia baru yang tadi tuntutannya, kamu harus mengasihi, kamu harus itu menjadi sebuah Taurat baru untuk kita? Mungkinkah perbuatan-perbuatan baik yang tadi harusnya dilakukan manusia baru itu pada akhirnya menjadi Taurat baru. Menjadi puk baru untuk kita. Mungkinkah demikian? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita adalah manusia yang sering dan sangat mudah untuk hilang arah. Salah fokus. Sangat mudah untuk itu. Saya bisa kasih 2 cerita. Kalau bicara tentang anak saya misalnya. Satu kali saya ajak untuk waktu dia masih kecil gitu ya, saya gendong gitu. Saya ajak untuk mendekati binatang. Lalu kemudian memberikan makanan kepada binatang itu. Harapan saya anak itu akan senang ketika melihat binatang itu. Tapi ketika saya gendong, saya ajak memberikan makanan itu, dia nangis. Saya pikir kenapa dia nangis gitu ya. Ini loh lucu gitu ya. Saya kasih ajak, dia nangis Bapak Ibu. Sampai akhirnya makanan yang saya berikan itu saya potong gitu ya. Saya kasih ke dia. Dia berhenti menangisnya. Saya jadi mikir. Ternyata dia menangis itu bukan karena saya pengen mengajak mendekatkan dengan binatang. Ternyata dia gak terima makanannya dikasih kepada binatang gitu ya. Wah dia nangis kejang-kejang gitu, kejar-kejar gitu. Ya itu fokusnya berganti. Atau ketika dia ulang tahun begitu ya. Ada banyak hadiah. Harapan saya ketika dia buka hadiah senang dengan hadiahnya. Ternyata dia senang dengan hadiahnya hanya pada 1-2 bungkus awal. Selanjutnya dia lebih menikmati membuka hadiahnya daripada hadiahnya sendiri. Dia lebih suka menikmati membuka hadiahnya. Fokusnya menjadi berbeda, fokusnya menjadi berubah. Pada kegiatannya, Bapak Ibu, manusia baru di dalam Kristus. Kristus itu menjadi fokusnya. Perbuatannya menjadi sebab, menjadi akibatnya kemudian. Tapi betapa banyak, bisa jadi di dalam Jemaat Kolose. Sikapnya bisa sama, mereka sama-sama rajin ibadah, mereka sama-sama rajin melakukan kebaikan. Tapi bukan manusia baru. Oleh sebab itu Paulus, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari pasal 3. Paulus itu mengajarkan demikian. Di dalam ayat 1 dan ayat 2, Paulus mengatakan, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Zaman itu orang-orang lain melihatnya mencari malaikat Bapak Ibu. Ketika ketemu malaikat rasanya lebih wow. Paulus mengatakan jangan ke malaikat, lihat Kristus, dia duduk di sebelah kanan Allah. Lihat Kristus, fokuskan pada Kristus. Ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya ketika kita melakukan tindakan-tindakan itu, didasari oleh memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan Kristus dan apa yang dia kehendaki. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa diarahkan untuk memikirkan? Paulus memberikan jawab Bapak Ibu. Ini yang terus berlalu tadi ya. Nah Paulus memberikan jawab. Paulus memberikan jawab di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Paulus mengatakan latihan badani, latihan berbuat baik mungkin ya. Latihan untuk melakukan tindakan seperti manusia baru itu baik, tapi terbatas gunanya. Tapi dikontraskan dengan sesuatu yang menarik, yaitu yang membawa kita terarah kepada Kristus, yaitu ibadah Bapak Ibu. Maka di poin ini saya berpikir kapan kita belajar mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Allah. Di ibadah seperti ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu nasihatnya jangan menjauhkan diri dari ibadah. Tapi tidak hanya itu saja. Karena bisa jadi orang datang beribadah, tapi hatinya tidak menemukan Allah. Ketika mendengar khotbah dia berpikir seperti ceramah. Tidak berpikir apa yang Allah pengen ubah di dalam hati saya. Ketika menyanyi, menantikan musik yang asik, tanpa ada mulut yang bersyukur Roh Kudus. Terima kasih. Ketika mengaku dosa,
menjadi sebuah kebiasaan. Tanpa akhirnya berpikir, seminggu ini aku sudah melakukan ini Tuhan. Aku tidak bisa tanpa Engkau, ampuni aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah adalah tempat di mana kita mengarahkan pikiran kita. Mengarahkan hati kita kepada Allah Bapak Ibu. Melalui ibadah ini. Melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hadir kita bukan hanya sekedar kita duduk. Tapi sudahkah kita menemukan Allah. Berelasi dengan Allah. Memikirkan pikiran yang di atas. Itu menjadi sebuah perenungan untuk kita pikirkan bersama. Ketika kita melakukan ibadah. Memikirkan perkara yang di atas. Diingatkan kita manusia baru. Ketika kita bergumul melepaskan dosa kita. Saat itulah pengalaman manusia baru itu menjelma di dalam diri kita. Sedikit demi sedikit. Pelan demi pelan. Rasa Kristus itu semakin terasa dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tutup ini dengan sebuah kisah. Satu kali C.S. Lewis dalam sebuah bukunya, dia menceritakan bagaimana dia sedih karena dia kehilangan istri yang dia cintai. Dalam kehilangannya, C.S. Lewis itu menuliskan, hiburan banyak orang itu tidak ada gunanya buat saya. Orang bilang sabar, kamu gak merasakan seperti yang saya rasakan. Orang bilang tenang, kamu gak lihat begitu ya. Kamu gak berada di tempat saya begitu ya. Dia bilang saya merasakan sesuatu yang berat di situ. Dalam tulisannya dia mengatakan kehadiran itu jauh lebih indah. Kebersamaan denganmu istriku itu jauh lebih indah. Bahkan melebihi foto yang saya pandang. Ini cuma foto, saya pengen kehadiranmu. Lah menariknya cerita ini cuma tidak ditutup di situ. Cerita itu dilanjutkan dengan kisah C.S. Lewis mengkaitkan relasinya dengan Tuhan. Lalu C.S. Lewis berkata, kadangkala saya tampak beribadah. Saya datang. Tapi apakah Tuhan membutuhkan kedatangan saya? Atau Tuhan membutuhkan berelasi dengan saya? Saya secara pribadi. Lalu saya sulit mengatakan, Tuhan lebih butuh relasi dengan engkau daripada kehadiranmu. Seperti saya, kata C.S. Lewis, butuh bersama istri saya dibandingkan foto itu. Bapak Ibu sekalian, kiranya apa yang kita renungkan bersama membuat kita semakin teguh ketika kita beribadah. Memandang Kristus. Dan itu menjadi penyemangat kita. Untuk terus berproses sehingga rasa Kristus itu muncul di dalam diri kita.